Shalom adik-adik, apa kabarnya? Perkenalkan, nama kakak Kak Mercy. Pada kesempatan kali ini, Kak Mercy akan membawakan materi tentang karya pengampunan Allah di dalam Yesus Kristus. Maka itu, adik-adik dapat memperhatikan video kakak dan mempelajari bersama-sama. Selamat menonton dan selamat belajar. Oke adik-adik, di sini sebelum kakak masuk ke materi selanjutnya, adik-adik perlu mengetahui satu hal tentang arti dari karya pengampunan Allah melalui Yesus Kristus. Nah, adik-adik bisa melihat di sebelah sini bahwa keselamatan manusia diperoleh dari Allah melalui pengorbanan Yesus Kristus. Oke, hal ini terbukti dari peristiwa air bah. Pasti adik-adik sudah mengetahui tentang cerita air bah, di mana Allah memusnahkan bumi bahkan seluruh isinya. Tetapi ada satu keluarga yang Allah selamatkan, yaitu keluarga Nuh. Karena keluarga Nuh hidup menurut ajaran Allah. Nah, dari peristiwa air bah ini, kita bisa mengetahui bahwa kejahatan manusia itu menyakiti Allah. Tetapi Allah itu mengampuni dan menyelamatkan manusia yang mau hidup benar di hadapannya. Maka itu Allah akan terus berkarya, akan terus melakukan karya penyelamatan bagi manusia baik dahulu, sekarang, bahkan sampai hari yang akan datang. Tuhan sudah mempersiapkannya dengan baik. Selanjutnya, Kak Mercy akan masuk ke faktor pendorong dari karya pengampunan Allah di dalam Yesus Kristus. Nah, di sini Kak Mercy mengambil 3 faktor. Yang pertama itu karena Allah sendiri mengasihi manusia. Nah, adik-adik perlu ketahui bahwa sebesar apapun kekecewaan Allah terhadap manusia, hal itu tidak mengurangi rasa cintanya Allah terhadap manusia. Karena Allah itu mengasihi semua ciptaannya, bahkan dia selalu memberikan kesempatan berkali-kali untuk siapapun manusia yang mau bertobat dan kembali kepadanya. Dan sebenarnya bukan hal yang mudah bagi setiap kita manusia untuk hidup taat di dalam iman. Karena di lingkungan sekitar kita itu terlalu banyak godaan. Karena terlalu banyak kegodaan, kita tidak bisa hidup dengan taat di hadapan Allah. Nah, seperti kakak ambil satu contoh dalam lingkungan keluarga adik-adik. Nah, adik-adik pada saat mungkin adik-adik yang sedang menonton ini ada punya kebiasaan bahwa setiap jam 7 malam adik-adik itu harus belajar. Pokoknya jam 7 malam udah harus orang tua, mama atau papa mengingatkan adik-adik untuk belajar. Nah, tapi pada saat adik-adik ingin belajar, ada aja godaannya. Godaannya itu muncul seperti misalkan tiba-tiba handphone adik-adik bunyi. Kalau ada pemberitahuan untuk games, untuk adik bermain games, wah di situ kan pasti godaan yang begitu berat bagi adik-adik gitu kan. Karena pastinya games itu menyenangkan, mengasihkan sehingga belajarnya terlupakan. Nah, itu salah satu godaan yang juga begitu berat untuk kita lepaskan gitu kan. Apalagi pada saat adik-adik sedang belajar, terus tiba-tiba adik-adik menonton TV. Tiba-tiba pas adik menonton TV, wah ada kartun kesukaan adik-adik nih. Wah pasti adik-adik pasti pengen banget nonton itu kan, pengen kayak akhirnya belajarnya ditinggalin dulu, ntar dulu deh, ntar lama-lama ketiduran dan akhirnya adik-adik tidak belajar. Nah, itu sebenarnya suatu hal godaan yang sebenarnya itu selalu ada di sekitar lingkungan kita semua gitu kan. Dan seperti kakak ambil satu contoh lagi, kehidupan manusia di zaman Musa. Nah, manusia di zaman Musa itu sangat senang mempunyai kehidupan yang begitu indah. Mereka tuh mempunyai kehidupan yang begitu indah di dalam kejahatan. Di dalam kejahatannya seperti apa? Karena mereka itu hidup dengan berpesta pora, lalu mereka melakukan seksual, menindas sesamanya, merebut hak milik sesamanya, bahkan menyalahgunakan kekuasaan. Nah, hal ini yang mempunyai kesenangan tersendiri bagi manusia, yaitu kesenangan daging. Di mana Rasul Paulus juga mengatakan bahwa hidup oleh daging tetapi bukan hidup oleh roh. Nah, di sini adik perlu ketahui bahwa kehidupan oleh daging yaitu kehidupan yang akan menuju ke maut, akan menuju kepada kebinasaan. Karena apa? Karena hidup oleh daging ya kita hanya menuruti daging kita. Kita mau nonton, kita mau main game, kita mau jalan-jalan, mau happy-happy, tapi kita lupa akan Tuhan, tapi kita lupa untuk hidup yang benar di hadapan Tuhan gitu. Nah,
Jadi di sini adik-adik perlu ketahui perbedaan antara hidup oleh daging maupun hidup di dalam roh. Nah, kalau untuk hidup di dalam roh itu adalah kita ketika hidup di dalam roh kita akan menuju kepada kekekalan. Jadi adik-adik perlu mengetahuinya, dan pastinya kita semua mau hidup oleh kekekalan, dimana kita hidup terus bersama dengan Tuhan sampai akhir hayat kita gitu kan. Nah, selanjutnya pada poin yang kedua yaitu Allah Maha Pengampun. Nah, adik-adik perlu ketahui bahwa Allah itu bersedia untuk mengampuni setiap manusia yang mau bertobat dan berbalik kepadanya. Jadi pada saat Yesus ditanya berapa kali harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita, Yesus menjawab 70 kali 7 kali. Nah, artinya pengampunan itu tak terbatas. Jadi adik-adik dapat mengampuni sesama seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, bahwa kita harus mengampuni orang lain seperti Kristus telah mengampuni kita. Jadi terkadang kita itu mau mengampuni namun masih tersisa kebencian jika mengingat semua kejahatan dilakukan orang tersebut. Tetapi apakah kita pernah merasakannya juga? Jadi adik-adik perlu ketahui jika adik-adik memiliki kesalahan kepada orang lain, adik-adik perlu meminta maaf kepada orang tersebut. Sebaliknya, jika orang tersebut mempunyai kesalahan kepada adik-adik, adik-adik perlu mengampuni, karena Tuhan Yesus saja sudah mau mengampuni kita yang berdosa ini. Kenapa kita tidak bisa mengampuni sesama kita, gitu kan? Jadi jangan adik-adik berpotongan kepada setiap orang gitu. Kayak misalkan orang ini udah jahat banget, gue gak akan mau lagi untuk main sama dia. Nggak seperti itu. Tapi adik-adik perlu ketahui bahwa pengampunan yang Tuhan berikan itu tanpa syarat. Jadi adik-adik juga bisa memberikannya itu kepada orang-orang yang bersalah kepada adik-adik. Jadi artinya mengampuni sesama, tetapi kita tetap bersikap baik dan bijaksana. Poin ketiga, Allah adalah penyelamat. Kenapa Allah disebut penyelamat? Karena adik-adik perlu ketahui bahwa manusia itu sudah jatuh ke dalam dosa. Karena manusia berbuat dosa, akhirnya Allah mengorbankan dirinya, merelakan dirinya untuk mati di kayu salib untuk menebus segala dosa manusia, segala dosa kita, segala dosa kakak dan adik-adik. Makanya kita bisa ada sampai saat ini, adik-adik bisa sehat, bisa panjang umur sampai saat ini, itu semua karena anugerah dan berkat daripada Allah. Karena itulah Allah disebut Allah yang penyelamat. Karena tidak ada yang dapat bisa menyelamatkan kita kecuali Allah. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke materi yang berikutnya, yaitu teladan Allah dalam Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Sini kita baca dulu Yohanes 3 ayat yang ke-16, dikatakan dalam Alkitab bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, jadi adik-adik di sini itu dikatakan pengampunan Allah memberikan kekuatan bagi setiap orang yang percaya untuk terus berjuang dan mempertahankan iman dan kepercayaan yang mereka miliki. Jadi adik-adik, materi yang ini tuh mengatakan teladan yang kita dapat ambil dari Allah itu karena Allah tuh mengampuni kita di dalam Yesus Kristus dengan mendamaikan diri kita dengan Allah. Jadi melalui pengampunan itu Allah memperbaiki hubungannya dengan manusia. Menurut Paulus juga, manusia adalah orang-orang yang beruntung. Kita tuh beruntung adik-adik. Kalau adik-adik perlu ketahui bahwa utang dosa dan Kristuslah yang telah membayar lunas semua utang dosa kita melalui darahnya, melalui kematiannya di kayu salib. Jadi pengorbanan Allah mengampuni kita di dalam Yesus Kristus dengan membatalkan utang-utang kita kepadanya. Jadi kita yang berdosa, kita yang harusnya mati disiksa, tetapi Tuhan merelakan dirinya untuk mati di kayu salib untuk menggantikan kita. Karena begitu besar kasih Allah akan kehidupan kita. Oke adik-adik, sekarang kakak sudah menjelaskan materi dari awal hingga akhir. Semoga materi yang kakak jelaskan dapat adik-adik pahami dan dapat adik-adik pelajari lagi ya. Jangan sampai lupa. Oke, sekian dari materi yang akan kakak bahas. Kurang lebihnya mohon maaf jika kakak ada salah-salah kata dalam membahas materi ini. Sampai jumpa lagi.
Oke adik-adik, di sini sebelum kakak masuk ke materi selanjutnya, adik-adik perlu mengetahui satu hal tentang arti dari karya pengampunan Allah melalui Yesus Kristus. Nah, adik-adik bisa melihat di sebelah sini bahwa keselamatan manusia diperoleh dari Allah melalui pengorbanan Yesus Kristus. Oke, hal ini terbukti dari peristiwa air bah. Pasti adik-adik sudah mengetahui tentang cerita air bah, di mana Allah memusnahkan bumi bahkan seluruh isinya. Tetapi ada satu keluarga yang Allah selamatkan, yaitu keluarga Nuh. Karena keluarga Nuh hidup menurut ajaran Allah. Nah, dari peristiwa air bah ini, kita bisa mengetahui bahwa kejahatan manusia itu menyakiti Allah. Tetapi Allah itu mengampuni dan menyelamatkan manusia yang mau hidup benar di hadapannya. Maka itu Allah akan terus berkarya, akan terus melakukan karya penyelamatan bagi manusia baik dahulu, sekarang, bahkan sampai hari yang akan datang. Tuhan sudah mempersiapkannya dengan baik. Selanjutnya Kak Mercy akan masuk ke faktor pendorong dari karya pengampunan Allah di dalam Yesus Kristus. Nah, di sini Kak Mercy mengambil 3 faktor. Yang pertama itu karena Allah sendiri mengasihi manusia. Nah, adik-adik perlu ketahui bahwa sebesar apapun kekecewaan Allah terhadap manusia, hal itu tidak mengurangi rasa cintanya Allah terhadap manusia. Karena Allah itu mengasihi semua ciptaannya, bahkan Dia selalu memberikan kesempatan berkali-kali untuk siapapun manusia yang mau bertobat dan kembali kepadanya. Dan sebenarnya bukan hal yang mudah bagi setiap kita manusia untuk hidup taat di dalam iman. Karena di lingkungan sekitar kita itu terlalu banyak godaan. Karena terlalu banyak godaan, kita tidak bisa hidup dengan taat di hadapan Allah. Nah, seperti kakak ambil satu contoh dalam lingkungan keluarga adik-adik. Nah, adik-adik pada saat mungkin adik-adik yang sedang menonton ini ada punya kebiasaan bahwa setiap jam 7 malam adik-adik itu harus belajar. Pokoknya jam 7 malam udah harus orang tua, mama atau papa mengingatkan adik-adik untuk belajar. Nah, tapi pada saat adik-adik ini belajar, ada aja godaannya. Godaannya itu muncul seperti misalkan tiba-tiba handphone adik-adik bunyi. Kalau ada pemberitahuan untuk games, untuk adik bermain games, wah di situ kan pasti godaan yang begitu berat bagi adik-adik gitu kan, karena pastinya games itu menyenangkan, mengasihkan sehingga belajarnya terlupakan. Nah, itu salah satu godaan yang juga begitu berat untuk kita lepaskan gitu kan, apalagi pada saat adik-adik sedang belajar terus tiba-tiba adik-adik menonton TV. Tiba-tiba pas adik menonton TV, wah ada kartun kesukaan adik-adik nih, wah pasti adik-adik pasti pengen banget nonton itu kan, pengen kayak akhirnya belajarnya ditinggalin dulu, ntar dulu deh, ntar lama-lama ketiduran dan akhirnya adik-adik tidak belajar. Nah, itu sebenarnya suatu hal godaan yang sebenarnya itu selalu ada di sekitar lingkungan kita semua gitu kan. Nah, seperti kakak ambil satu contoh lagi di dalam kehidupan manusia di zaman Musa. Nah, manusia di zaman Musa itu sangat senang mempunyai kehidupan yang begitu indah. Mereka tuh mempunyai kehidupan yang begitu indah di dalam kejahatan. Di dalam kejahatannya seperti apa? Karena mereka itu hidup dengan berpesta pora, lalu mereka